Jadi akhlak Sayyidina Muhammad dijadikannya Allah Subhanahu wa taala, dia Rasulullah sebagai teladan kita, sebagai suri tauladan. Kalau mau makan ya pakai tangan kanan, kalau makan pakai tangan kiri ya nanti itu cacat tangan kanan. Apalagi ya durhaka kepada orang tua. Itu masalah yang makan dikasih makan sesuatu yang halal dikasih makan, dia makannya salah pakai tangan kiri. Akhirnya masuk bukan menjadi barokah tapi menjadi bala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ba'da asar di majelis Raudhatul Jannah Allah masih memberikan kita sehat afiat insyaallah, mudah-mudahan ini. Yang pertama bagi hormati Ustaz Dwi Mahmudi, masyaallah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, serafiatkan badan, mudahkan segala urusan. Dan kepada antum semua jamaah majelis Raudhatul Jannah, mudah-mudahan dikabul hajat, disehatkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu malam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wa Mi'raj. Dikatakan itu di bulan Rajab, di bulan Allah Subhanahu wa taala, fi syahrullah. Kenapa dikatakan dia Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Rasulullah ini kekasih kita? Karena kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah yang ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandangan Rasulullah bagaimana dia diri, dia Nabi, apa yang dilihat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana mendengar Rasulullah di mana Allah berada, dia Nabi mendengar di mana Allah berada. Dan dikatakan begitu dia Rasulullah az-zainil wujud. Ya, bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang terbaik. Luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam itu Nabi berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Ya, dari situ Mi'raj, Nabi berangkat ke langit ke-7. Ya, ini dunia ini, bumi, planet, Mars, Pluto, Jupiter, ya, bintang-bintang, bulan itu satu dunia. Itu melewati 7 dunia, 7 sab'i tibak, ya, 7 atap, 7 langit. Luar biasa. Dengan menggunakan buraq, dan 2 buraq yang digunakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Dikatakan Rasulullah innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sudah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul usia 40 tahun. Dan ketika itu setelah Rasulan Nabi Muhammad SAW diberangkatkan dia Rasulullah Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Dan itu yang dikatakan siapa Nabi?
Itu yang kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu Rasulullah taat, ya, sayang kepada ibundanya. Nabi Muhammad yatim 6 tahun ngalamin Sayyidah Aminah ibundanya. Terus ditinggal wafat Sayyidah Aminah ibunda Rasul. Jadi akhlak Sayyidina Muhammad dijadikannya Allah Subhanahu wa taala, dia Rasulullah sebagai teladan kita, sebagai suri tauladan. Kalau mau makan ya pakai tangan kanan. Kalau makan pakai tangan kiri ya nanti itu cacat tangan kanan. Apalagi ya durhaka kepada orang tua. Itu masalah yang makan dikasih makan sesuatu yang halal dikasih makan, ya makannya salah pakai tangan kiri. Akhirnya masuk bukan menjadi barokah tapi menjadi bala. Dan nanti akan menjadi cacat tangan yang kanannya itu. Naudzubillah. Begitu akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita ke Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Supaya apa? Supaya kita ini kumpul dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Supaya kita ini menjadi anak yang saleh, yang apa sholatnya tambah khusyuknya, zikir tambah banyaknya, ya sholawat bertambah terus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, terus dibaca sholawat itu. Karena supaya kita mempunyai akhlakul karimah, ya, akhlak yang baik. Orang ini kalau dia gak punya akhlak, ya seperti binatang, no. Ya, orang kalau gak bisa seperti manusia gak sempurna. Nah, karena dia Rasulullah seutamanya Allah utus untuk menyempurnakan akhlak kita. Jadi kalau kita punya tangan gak bisa digunakan makan pakai tangan kanan, ini orang apa binatang? Kalau monyet ya monyet sama punya tangan. Ya tapi makanya nggak ngerti, nggak ada aturan. Nah, tapi manusia, apa yang diajarkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dia agamanya Islam, ya dia kenali nabinya Muhammad SAW, yang mana di malam hari itu ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di arsy, di singgasana Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena akhlakul karimah. Dia Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan Al-Azim, Al-Karim. Allah yang kuat, Allah yang maha mulia, yang menjadikan seorang itu akram dari seberapa takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita kepengen berada mulia di sisi Allah, menjadi orang yang dilihat Allah, mata menjadi berkah, telinga menjadi berkah, tangan itu manfaat, ikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Orang seperti ini yang akan dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Orang yang gak seperti itu gak akan pernah melihat jannah, melihat surga. Jauh daripada tempat-tempat ngaji, jauh daripada taklimnya belajar. Kenapa? Karena alim ini orang yang bahkan suatu saat nanti matanya Allah hadapkan kepada surga-surga mereka, orang-orang alim. Orang-orang yang jahil sebaliknya orang yang alim. Malu kepada Nabi Muhammad SAW karena Rasulullah mempunyai akhlak, mempunyai adab. Ya, dikatakan itu al-adab fauqal alim. Orang yang udah dia mempunyai akhlak yang bagus, dia pasti berilmu. Ya, orang yang enggak punya akhlak tapi belum tentu bodoh ya. Tapi mungkin kalau orang enggak punya adab, dia enggak berilmu. Berarti jahil orang yang enggak berilmu. Dan jangan suka kira-kira. Ingat terus kalau makan, perhatikan jangan sampai makan lupa pakai tangan kiri. Itu nanti jadi penyakit, itu nanti menjadi dosa. Bahkan di zaman Rasulullah ada seorang anak muda disuruh Nabi, dia makan pakai tangan kiri, disengajain di depan Rasulullah. Makanlah kamu pakai tangan kanan. Kata pemuda itu, aku gak bisa ya Rasulullah. Makanlah kamu pakai tangan kanan. Fulan, makanlah kamu pakai tangan kanan. Aku gak bisa ya Rasulullah. Kedua kalinya,
Ketiga kalinya Rasulullah suruh kan lagi, makanlah kamu pakai tangan kanan. Aku nggak bisa ya Rasulullah. Seketika itu tangan kanannya kiting, tangan kanannya cacat. Ya, setiap dia mau makan jatuh terus tangannya nggak bisa. Tangan kanannya menjadi cacat. Naudzubillah min dzalik. Makanya apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini yang akan jadikan tangan-tangan anak-anak itu mulia. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu yang akan menjadikan ruh, jasa dan waruhan, badan sama ruh kita ini mulia. Karena salat menjadi anak yang soleh, bukan anak yang toleh. Toleh apa? Taraka salat, meninggalkan salat. Bukan orang yang munawar, bercahaya wajah orang-orang itu ahlul jannah, bukan, walakin akan tetapi ahli nar, orang yang menghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Gak keluar itu minta raka sholat, orang yang ninggalin sholat. Hati-hati dengan sholat ini. As-sholatu imaduddin, dikatakan Nabi Muhammad SAW. Sholat tiangnya agama. Dan ketika Isra Mi'raj Rasulullah, apa yang dibawa Nabi untuk kita umat Nabi Muhammad mengerjakan sholat. Bayangkan itu sholat. Sholat itu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, perintahkan kita hambanya untuk mengerjakannya. Ya, terus menjadi orang yang bercahaya. Dari apa? Dari wudunya. Terus dari apa? Khusyuk dalam sholatnya. Terus apa? Dari bekas-bekas sujudnya. Ya, dari dia sujud, dia rendahkan tubuhnya di hadapan Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Nah, ini orang yang dikatakan minas salihin, orang yang soleh, ahlil jannah, orang yang gak akan mendapatkan susah rezeki, orang yang gak akan dapat sakitnya diri, orang yang gak akan susah ngerti ilmu agama. Kenapa? Karena Allah akan memberikan hidayah. Orang yang mengerjakan salat, orang yang ngerti Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini tanda kebesaran akan babu salat, akan perkara salat. Raudhatul Jannah, taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala ini khusus dihuni orang-orang yang mengerjakan salat. Haram andai orang mengharapkan surga al-jannah tapi taraka salat, tapi meninggalkan salat. Salat makan pakai tangan kiri, bodoh ini orang. Salat tapi enggak pernah ngerti apa aturan tata cara tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang seperti itu rugi nanti. Rugi, salatnya sia-sia, puasanya sia-sia. Tapi orang yang ngerti, oh ya Allah, turun perintah salat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita umat Nabi untuk mengerjakan salat. Nah, ini yang diperintahkan Allah, aqimus salata li dzikri. Disuruh kita mendirikan salat untuk beribadah kepada Allah. Ya, kenapa orang gak boleh meninggalkan salat? Ya karena orang akan dihisab andai dia gak beribadah kepada Allah. Aqimus salata li dzikri. Allah memerintahkan untuk kita dirikan salat untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh syirik. Kalau ninggalin sholat bisa syirik. Gak boleh makan pakai tangan kiri. Kalau ninggalkan sholat gak bakal kelatih itu tangan yang kanan. Gak ngerti, tangannya jadi bodoh, telinganya jadi bodoh, pandangan matanya jadi bodoh. Karena apa? Karena jauh dari mengerjakan sholat. Nah, makanya terus dikatakan orang hasil di akhirat mendapatkan bahagia, di dunia mendapatkan bahagia. Dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ketika malam hari itu Rasulullah mengajarkan kepada kita ini di bulan istighfar, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampunan atas segala kesalahan dan dosa, minal khata'i wa nisyan, dari segala kesalahan dan dosa, dari segala perbuatan zalim, perbuatan yang itu dikatakan fahsya,
keji, dan orang-orang yang apa? Menutup hatinya, ya bakhalu nafsahu, bakhil, jauh daripada rahmat Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah Rasulullah Nabi Muhammad yang fil lail dikatakan pada suatu malam 27 Rajab, subhanalladzi asra, maha suci dia Allah subhanahu wa ta'ala dengan arsy-Nya, memberangkatkan dia Nabi Muhammad SAW ketika malam hening itu dengan ditemani malaikat Jibril alaihi salam. Isra wa Mi'raj. Isra perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, dan Mi'rajuhu ila sab'i tibak, dan Mi'raj itu perjalanan dia Nabi Muhammad SAW ke langit ke-7 ila hadratillah, berjumpa bila sitra wala hijab, tanpa pembatas dengan Khalik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terus apa dikatakan? Turun dia Nabi Muhammad dengan membawa perintah salat 5 waktu untuk kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti Rasulullah dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, salat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan orang yang enggak meninggalkan salat, yang selalu pandai bersedekah, ya, beristighfar kepada Allah di bulan Rajab ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.